dulu inisiatif DPR loh. Jangan keliru ya. Inisiatif DPR. Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Pak Jokowi itu kayak bicara dengan ya anak SD kalau seperti itu. Jadi kan semua undang-undang itu baru bisa jadi kalau disetujui dua pihak. Pemerintah, presiden dengan DPR. Jadi tidak mungkin. Walaupun inisiatifnya itu dari dari DPR, kalau tidak disetujui pemerintah nggak jadi juga itu. Sebaliknya kalau pemerintah mengusulkan suatu rancangan undang-undang, kalau DPR nggak setuju nggak jadi juga itu. Jadi kalau itu ngomong itu sangat menjengkelkan itu sebenarnya. Ya benaran, itu sangat. Anda masih sangat, baper kayak ini. Nggak baper, tapi if you are keep on repeating the same song seperti itu. Kenapa jadi bahasa Inggris? Kalau kita mengulang-ulang lagu yang sama seperti itu, ya itu kan walaupun lagu cakep banget gitu kan, apalagi ini sudah lagu sumbang, diulang-ulang lagi, itu kan pembodohan itu. Itu tidak mendidik masyarakat kalau seorang mantan presiden mengatakan seperti itu. Dan itulah kenapa tadi Anda mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan. Iya, jadi itu kalau misalnya mau, aset. kan sekarang ini gampang ya. Pada zamannya Pak Joko Widodo, mereka menguasai hampir semua DPR. Undang-undang perampasan aset misalnya waktu itu, saya masih ingat komentarnya Bambang Pacul itu, waktu itu dia mengatakan bahwa kami Korea ini tergantung bos-bos lah. Kalau bos-bos itu Pimpinan setuju, parpol maksudnya. pasti jadi pimpinan partai politik. Berarti waktu itu pimpinan partai politik nggak setuju. Seperti itu ya. Sekarang misalnya nih kalau mau revisi undang-undang KPK dikembalikan kepada undang-undang yang seperti semula. Ya mohon maaf, hampir nggak berguna itu sebenarnya komentar beliau itu. Karena yang akan menentukan itu adalah presiden sekarang dan pimpinan-pimpinan partai politik di DPR. Kalau itu betul-betul dibicarakan, itu insya Allah akan prosesnya terjadi. Tapi kalau misalnya mengatakan beliau bahwa itu usul inisiatif DPR dan saya nggak tanda tangan loh. Itu tidak menghilangkan tanggung jawab dia sebagai itu. Karena apa? Karena by law juga kalau tidak ditanda tangan tetap berlaku, akan tetap berlaku. Jadi itu kan seperti kalau kira di Makassar jangan kok tipu-tipu terus. Di Makassar kan jadi kayak begitu itu ngomongnya. Kalau saya ke Mas Adi kan muncul lah hari ini lah dukungan, terus kemudian juga ke wakil presiden juga sama menyampaikan. Kalau dilihat dulu juga zaman Presiden Jokowi kan menguasai parlemen juga nggak kurang-kurang. Kenapa nggak saat itu juga nggak diwujudkan? Atau jangan-jangan sama juga karena saat itu hampir semua pimpinan partai politik termasuk juga presiden saat itu tidak setuju dengan RUU perampasan aset. Ya, bagi saya kalau kita mendengarkan pidato politik Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu yang sangat setuju dengan rancangan undang-undang perampasan aset, ya mestinya sudah tidak ada perdebatan lagi, kecuali ingin membangkang apa yang ingin disampaikan oleh Presiden. Tapi faktanya sampai sekarang? Ya artinya apa? Kawan-kawan di parlemen, partai pendukung pemerintah, dan anggota dewan yang merasa menjadi bagian dari koalisi pemerintah, menganggap bahwa pernyataan Presiden itu belum dianggap menjadi penting dan signifikan untuk segera dieksekusi. Presiden loh, dan kita juga tahu bicara tentang approval rating soal pemberantasan korupsi di era pemerintahan Pak Prabowo itu sampai sidratul muntaha Pak. Sampai ke langit ke-10 itu approval ratingnya 80%. Itu bukan angka yang kaleng-kaleng, dan tanpa angka-angka sekalipun itu sebenarnya publik sudah bisa menangkap. KPK, Kejaksaan silih berganti setiap hari memamerkan soal bagaimana penindakan mereka terkait dengan pelaku-pelaku korupsi yang dalam banyak hal tidak pernah tersentuh. Karenanya sebagai bentuk keseriusan bahwa komitmen soal memberantas korupsi yang diikhtiarkan salah satunya adalah dengan cara merampas aset para koruptor itu adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Apalagi yang ditunggu, semuanya sudah tegak lurus Mas Yogi, semuanya sudah sami'na wa ta'na. Ini momentum yang paling baik ya. Presiden pun sudah memerintahkan. Masa iya Presiden sudah berulang kali bicara tentang komitmen soal pemberantasan korupsi tapi di DPR tidak jalan? Menurut saya ada sesuatu yang memang sangat layak untuk dipertanyakan. Entah itu apa. Karena kalau kita dengar satu persatu anggota dewan bicara tentang komitmen pemberantasan korupsi, besok-besok tegak lurus soal korupsi, nggak ada tempat bagi mereka dan seterusnya. Bagi saya yang paling penting adalah soal
bahwa trust publik kepada DPR itu harus dinaikkan. Salah satunya adalah undang-undang ini disahkan, apalagi sudah masuk prolegnas. Oke. Jangan seperti yang sebelum-sebelumnya, laya mutu, walaya ya, kagak jelas. Hanya omongan, hanya pemanis bibir, dan dalam praksisnya agak susah. Ini adalah semacam moment of the truth bagi kawan-kawan di DPR, bahwa mereka itu memang mendengarkan aspirasi dari publik.